9.45 ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? Sebelum Ustadz tanya kabarnya nih, Ustadz minta aktifkan semua videonya dulu, tapi suaranya tidak perlu diaktifkan. Jadi yang dilihat adalah gerakannya nanti. Bang Fatih boleh sambil duduk ya, belajarnya ya. Nggak sambil berbaring ya. Kita sama seperti sekolah, belajarnya dengan baik. Duduk. Ustadz mau lihat videonya nih, semuanya nih. Nanti ketika Ustadz tanya kabarnya, semuanya pakai gerakan menjawabnya. Di rumah tentu saja bersuara, mungkin suaranya nggak nyampe ke Ustadz, tapi anak-anak Ustadz bisa menjawabnya dengan penuh semangat dan diikuti dengan gerakan. Siap? Oke. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang maha baik, maha sempurna, yang sangat menyayangi hamba-hambanya yang solih, sehingga mudah-mudahan hari ini kita termasuk hambanya yang solih dan dapat sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-6, ke-7 ya hari ini, hari ke-7 di bulan Ramadan dan hari ke-3 dari Ramadan Mubarak bersama Khairul Ummah Pekanbaru. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mari sama-sama wahid isnan salasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Oke. Baik anak-anak Ustadz, umur abu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah hari ketiga dari Ramadan Mubarakku. Yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini adalah Ustadz kita yang luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh dari luar negerinya Malaysia, yaitu Ustadz Hussein Siregar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah berikan banyak kenikmatan. Ustadz Hussein sekarang sedang berada di mana Ustadz? Ustadz sekarang lagi berada di Duri. Semenjak di Duri. Ustadz mengisolasi diri di Duri. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Sehat-sehat ya Ustadz. Amin, insya Allah semuanya juga begitu. Iya, kita sudah tidak sabar lagi nih Ustadz untuk mendengarkan materi yang luar biasa ini Ustadz. Hari pertama Ustadz Muhaimin sudah menyampaikan tentang Ramadanku seru. Nah, Ustadz Muhaimin menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang dirindukan oleh surga, 4 macam orang. Dan hari kemarin Ustadz Roma sudah menyampaikan tentang aku gembira Ramadan tiba. Kita perlu bergembira Ramadan tiba karena 2 hal. Pertama, karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah, Ramadan itu tamu istimewa, banyak membawa hadiah. Nah, yang kedua, Allah sampaikan Ramadan ini karunia untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan bagi orang yang bergembira tidak hanya cukup dengan perasaannya saja, tapi dia diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan kemarin, orang yang mengaku bergembira dengan Ramadan tiba, dia akan sungguh-sungguh beramal, tidak mau menyiakan kesempatan yang Allah berikan untuknya. Jadi dia beramal semaksimal mungkin. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hussein tentang Ramadanku, semangat beramalku. Silakan Ustadz Hussein. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak Ustadz serta Ustadz wal Ustazah sekalian, juga barangkali umun wa abud yang mendengarkan. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, keberkahan sehingga kita senantiasa maksimalkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang hari ini masih kembali datang kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak ustazah serta umun wa abud sekalian yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali meskipun hanya di hadapan kamera. Kita bisa bertemu, semoga tidak lama lagi, sebentar lagi Allah benar-benar akan mempertemukan kita kembali bersama, bertemu secara fisik, secara langsung di sekolah yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meloloskan kita dari dua tantangan dan dua ujian. Yang pertama, ujian selama menjalankan shaum, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kedua, menghadapi wabah pandemik virus corona ini. Semoga segera berakhir. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapannya kepada manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak atau izin dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma musibatin illa biiznillah. Sesungguhnya segala musibah, ujian yang menimpa manusia di bumi, sesungguhnya itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersabar menghadapi ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah akan menempatkan kita di tempat yang Dia. Tapi ketika kita kufur, ketika kita menyalahkan Allah, ketika kita menyalahkan keadaan, maka justru disitulah kemudian kita gagal menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz ingatkan untuk menggaris merahkan mikrofonnya atau di unmute ya. Di mute kan, di nonaktifkan speaker suaranya supaya tidak terganggu yang lain untuk mendengarkan. Pada hari ini tema kita adalah Ramadanku, semangat beramalku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah. Jadi sur'ah dari kata sur'ah. Bagi anak-anak Ustadz yang sudah belajar bahasa Arab, khususnya yang kelas 4, 5, dan 6, ketika Ustadz Iben masuk itu biasa menyampaikan kepada antum, sur'ah, sur'ah, sur'ah. Ayo segera, 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 masuk, masuk. Sur'ah. Jadi kata sur'ah itu memang adalah kata perintah untuk bersegera. Di dalam ayat ini Allah sendiri yang mengatakan, yang memerintahkan, yang menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfirah,
maghfirah, ampunan. Allah katakan kepada kita, segeralah kalian untuk datang kepada Allah, karena Allah punya ampunan. Siapa yang mau datang kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi subhanallah, masya Allah, ini Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita untuk memberikan ampunan kepada kita, dan kemudian juga memberikan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah. Di Ramadan kali ini, sebagaimana anak-anak Ustadz, antum ketahui semua, seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat tepat sekali, cocok sekali, ya, matching sekali ketika ketaatan, ketika kita menyambut seruan Allah ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui tadi, seluruh amal perbuatan kita dilipat gandakan, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh, membasahi lisan kita, bibir kita dengan zikir dan juga membaca Al-Quran. Tidak henti-hentinya kita untuk membaca dan mengulang-ulangi Al-Quran. Anak-anak Ustadz, antum semua adalah orang-orang yang telah memilih jalan hidup antum untuk menjadi penghafal Al-Quran. Maka jangan kemudian ketika Ramadan datang malah antum berhenti untuk tahfiz, berhenti untuk membaca Al-Quran. Justru di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak, men-10 kali lipatkan bacaan Quran kita, murojaah kita. Kalau perlu men-100 kali lipatkan bacaan Quran kita, hafalan kita, murojaah kita. Anak-anak Ustaz yang rahmati Allah. Di bulan-bulan yang lain kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian beberapa kali kita juga melaksanakan sholat sunnah. Maka di bulan Ramadan ini, maka kita lipat gandakan. Ya, kalau sholat fardunya nggak bisa kita lipat gandakan. Ya, tapi ada sholat-sholat yang lain yang perlu kita lipat gandakan. Sholat sunnah. Maksimalkan kesempatan ini di bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan berlipat-lipat bagi kita yang beramal soleh. Ada salat tarawih, ya. Ada salat tarawih. Jangan kemudian kita memilih kesempatan salat tarawih yang sedikit. Cuman 4 rakaat. Cuman 8 rakaat, ya. Kemudian kita mencukupkan diri kita beramal. Yang penting kan sudah salat tarawih. Tidak begitu. Kemudian ada lagi ketika setelah selesai tarawih, kemudian dia tidur. Kemudian setelah itu sampai sahur, dia melewatkan malam-malam ketika waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dekat. Di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan batas atau tidak memberikan hijab bagi kita untuk senantiasa berdoa. Mana waktunya? Waktunya adalah ketika di sepertiga malam, yakni melaksanakan qiyamul lail. Jadi anak-anak Ustaz, manfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk bangun tahajud, bangun qiyamul lail, bangun di sepertiga malam terakhir. Menjelang sahur bangun, sebelum sahur solat sunnah, solat tahajud, solat qiyamul lail. Manfaatkan waktu itu. Masya Allah, subhanallah, bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Ya, lanjutan dari ayat tadi, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Ya, di akhir ayat ini Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah katakan u'iddat lil muttaqin.
ya, yang mana ampunan ini, kemudian surga yang seluas langit dan bumi yang diberikan oleh Allah ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi tadi juga Ustaz telah sampaikan, cocok sekali ayat ini kita manfaatkan ketika berada di bulan Ramadan, anak-anak Ustaz, ya, karena ayat perintah tentang berpuasa di bulan Ramadan itu ujungnya, akhirnya di akhir ayat dalil perintah berpuasa di bulan Ramadan itu juga bertujuan untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya, kita bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya, tentang berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Ya. Jadi memang ketakwaan inilah yang menjadikan kita mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan umi dan abi kita, yang telah menciptakan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelumnya, dan juga yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, manusia pertama. Jadi Allah yang menciptakan manusia yang hidup di bumi ini, anak-anak Ustaz. Dan juga Allah menciptakan bumi serta planet-planet yang lain. Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, wal Mudabbir, yang Maha Mengatur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, yang mana tadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada jalan bagi kita, tidak ada kesempatan bagi kita untuk berpaling, untuk kemudian mencari pilihan lain. Ya, dalam Al-Qur'an itu ada perintah yang disampaikan kepada kita, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka taat, tunduk kepada Allah, taat dan tunduk kepada Rasul. Jangan sampai kemudian kita ini, ya, memilih jalan yang lain. Ya, kita ini mestinya sami'na wa ata'na. Jangan sampai kemudian sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami mengabaikan. Jangan sampai begitu, sungguh kita dalam keadaan merugi, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lihat, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah. Memang sekarang ini tahun ujian. Ya, tahun di mana kita diuji. Kalau tahun dahulu itu, tahun 2019, orang banyak bilang tahun politik. Kalau tahun 2020 ini, tahun ujian. Di mana kita di awal tahun menghadapi wabah yang tersebar hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Dan di seluruh negeri-negeri muslim menghadapinya. Ya. Kemudian kita mengalami wabah ini di tengah bulan yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Ya, bulan mubarak, ya, bulan Ramadan Al-Karim. Kita mencintainya. Kaum muslimin yang lain di belahan bumi yang lain pun begitu, mereka mencintainya. Karena syiar Islam, semarak orang untuk melaksanakan puasa, berbuka, bersahur, sholat malam, tarawih dan witir di masjid-masjid, di mimbar-mimbar ceramah, banyak para da'i, ustadz-ustadz menyampaikan ilmu dan menyampaikan ayat-ayat Allah. Begitu semarak, begitu indah, begitu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Tapi berbeda dengan tahun ini, berbeda dengan bulan Ramadan kali ini. Kita menghadapi di mana kita harus berada di rumah, tidak diperbolehkan berada di masjid. Masya Allah. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah, antum bayangkan, ya, kota yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kota Makkah Al-Mukarramah, yang dimana di dalamnya ada Makkah, kota Makkah saja, ya, di dalamnya ada Masjid Haram, Masjidil Haram,
di Masjidil Haram saja orang-orang dilarang untuk masuk. Ya, Baitullah. Masjid-masjid dimanapun memang itu semuanya bisa dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Tapi Baitullah, ya, rumah Allah yang sesungguhnya di bumi itu adalah Al-Haram, Masjidil Haram. Ya, rumah Allah Masjidil Haram saat ini orang-orang dilarang untuk datang. Orang-orang dilarang untuk melaksanakan umrah. Orang-orang dilarang untuk melakukan tawaf. Orang-orang dilarang untuk melakukan sholat sunnah sekalipun cuma 2 rakaat. Masya Allah. Ya, itu juga yang kita rasakan di masjid-masjid kita, di musola-musola lingkungan dekat rumah kita. Anak-anak ustadz barangkali ada yang tidak diperbolehkan sholat. Ya, kalaupun ada yang sholat di masjid, di musolanya, itu alhamdulillah antum bersyukur. Dan antum tetap harus menjaga kebersihan, menjaga jarak. Jangan sampai malah ke sana main-main, malah nanti celaka, terkena virus, tertular virus, sehingga antum diserang virus corona. Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi anak-anak ustadz. Ya, manfaatkan kesempatan kalau memang di masjid, di musola antum melaksanakan sholat tarawih, laksanakan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalaupun kemudian antum tidak melaksanakan sholat itu di masjid ataupun di musola, laksanakan itu di rumah. Jangan jadikan rumah-rumah antum anak-anak ustadz sebagai kuburan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Rumah sebagai kuburan. Kata Rasulullah, rumah sebagai kuburan itu adalah di mana di rumah itu tidak didirikan sholat-sholat sunnah seperti sholat-sholat malam, ya, dan juga tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka rumah seperti ini seperti rumah mati, rumah yang kosong, rumah yang seakan-akan mau roboh, sebagaimana hadis yang biasa kita baca, ya, setelah kita pada saat kita tahfiz, ya, kal baitil kharib, bagaikan rumah yang akan roboh, yaitu rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah-rumah yang tidak didirikan sholat di dalamnya. Ya. Nah, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah, dirikanlah sholat tarawih, witir, dan kemudian qiyamul lail bersama ummi dan abi antum di rumah. Jangan sampai kemudian, ya, pandemik wabah corona ini menjadikan antum malas. Sesungguhnya malas itu adalah sifatnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak manusia ke jalan yang fujur, jalan yang mengarah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lawanlah sama malas itu. Laksanakan salat, laksanakan tarawih dan witir, tahajud, qiyamul lail di rumah bersama umi dan abi antum. Laksanakan sebagaimana ustaz dan ustazah, ustaz juga melaksanakan di rumah. Sehingga kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tadi, Quran surah Ali Imran ayat 133, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak ustaz, saat ini kita tidak mengetahui kapan akan berakhirnya wabah ini. Kapan selesainya? Bukan hanya kita saja, ya, anak-anak ustadz yang sekolah di Khairul Ummah saja yang libur, tetapi semua sekolah, ya, bukan hampir semua, tapi semua sekolah. Artinya tidak ada satupun sekolah, ya, yang melaksanakan aktivitas sekolahnya, aktivitas belajarnya di sekolah. Semuanya melaksanakan belajar di rumah. Banyak tantangan yang antum hadapi anak-anak ustadz, ya. Antum tidak bisa ketemu dengan ustadz, antum tidak bisa mendapatkan penjelasan dari ustadz, antum tidak mendapatkan materi pembelajaran, umi antum juga terkadang punya kesibukan,
ya, antum kemudian juga tantangan yang lainnya, tidak ada handphone yang bisa menghubungkan antum di rumah dengan ustadz, atau kalaupun ada handphone tidak ada paket datanya barangkali habis gitu, nggak bisa kesempatan untuk keluar membeli dan segala macam tantangan itu, ya. Ketahuilah anak-anak ustadz, hal-hal seperti itu juga akan mendatangkan pahala. Perjuangan antum, semangat antum, ya. Jangan sampai kemudian hanya umi antum saja yang mengingatkan, nah hari ini antum sudah tahfiz, gitu. Antum sudah tahsin. Jangan sampai, ini khususnya ini anak-anak ustadz nih, abang-abangnya, yang kakak-kakaknya yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jangan sampai malah kalah dengan adik-adiknya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena ustadz tuh ada yang tahu itu, adik-adiknya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang semangat. Dia nggak perlu diingatin lagi sama uminya, tapi dia yang selalu mengingatkan uminya. Umi juga ingat, wah, Umi sekarang waktunya tahfiz, Umi sekarang waktunya belajar, Umi sekarang waktunya duha. Umi juga tahu. Nah, jangan sampai kemudian ada anak-anak ustadz antum ini yang malah diingatkan sama uminya. Ya, kita ini adalah generasi khairu ummah. Ya, khairu ummah itu umat terbaik. Ya, kalau umat terbaik, siapa kira-kira umat yang kita jadikan contoh? Ya, ada 2 generasi umat terbaik yang bisa kita jadikan contoh. Umat yang pertama adalah umat yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat terdekat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW yang lain, sebagaimana anak-anak ustadz antum ketahui semua, ada Khalid bin Walid, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan banyak lagi anak-anak ustadz hafal, anak-anak ustadz banyak tahu kisah-kisah para sahabat yang mulia itu. Mereka mampu menyebarluaskan Islam dari Mekah, yang mana Mekah itu dihuni oleh Arab-Arab, orang-orang Arab jahiliyah dahulunya, tapi ketika mereka kemudian memeluk Islam, kemudian mereka memilih berjuang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka menjadi umat terbaik, sehingga kemudian mereka mampu menguasai Makkah secara keseluruhan, anak-anak ustadz. Nah, antum ini kalau memang mau menjadi generasi khairul ummah selanjutnya, antum sudah mau menguasai apa ini? Apakah sudah menguasai rumahnya? Maksudnya menguasai rumah bukan berarti ya kunci motor antum pegang, kunci mobil antum pegang, kunci rumah antum pegang, enggak begitu. Menguasainya dengan ketaatan gitu. Mengingatkan adik-adik antum untuk sholat fardu, tahfiz. Ya, kalau perlu juga ingatin umi abinya gitu. Ngingatin tetangganya. Jadi berkuasa memimpin dalam ketaatan. Apakah sudah begitu? Sebagaimana para sahabat itu memimpin Makkah dan seluruh jazirah Arab, bahkan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab juga dikuasai. Mesir dikuasai, ya, bahkan ke Afrika dikuasai, ya, bahkan wilayah Syam, bahkan hampir berbatasan dengan wilayah Eropa seperti Turki. Masya Allah, subhanallah. Itu para sahabat generasi masa Rasulullah SAW, ya, generasi khairu ummah yang dididik, ditempa, diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah generasi Muhammad Al-Fatih. Jadi generasi Muhammad Al-Fatih ini kenapa Ustaz sebut sebagai generasi khairu ummah, contoh yang kedua, generasi kedua, karena di masa Turki Utsmani, anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, jadi di masa kekhilafan Turki Utsmani itu adalah masa-masa di mana kemunduran kepemimpinan peradaban Islam. Jadi masa itu adalah masa kemunduran kaum muslimin. Tetapi muncul seorang sultan, muncul seorang kesatria, muncul seorang generasi gagah pemberani yang memimpin pasukan, ya, yang sebagaimana kita ketahui dia adalah Muhammad Al-Fatih.
dengan pasukannya. Mereka adalah generasi terbaik. Anak-anak Ustadz, antum sudah pernah mendengar cerita, termasuk juga cerita yang Ustadz sampaikan, bagaimana pasukannya Muhammad Al-Fatih, bagaimana tahajudnya, bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana amalan-amalan sunnahnya. Ya, tidak boleh di antara pasukan itu ada yang pernah meninggalkan sholat fardu, sholat wajib. Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat fardu, sholat wajib, maka mereka tidak boleh ikut berperang. Maka mereka tidak boleh bergabung dalam pasukan. Ya. Kemudian siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud atau tidak pernah sholat tahajud, maka itu tidak boleh bergabung dalam pasukan, tidak boleh turut dalam peperangan. Masya Allah. Ya. Jadi yang tertinggal pasukan yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel itu adalah orang-orang pilihan, generasi-generasi khairul ummah, orang-orang hebat semuanya. Kalau pasukannya saja seperti itu, tentu pemimpinnya jauh lebih hebat daripada itu. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang bandingkan dengan kita, bandingkan dengan diri antum, anak-anak Ustadz. Apakah ya sudah seperti itu kehebatan kita? Kita ini mengatakan diri kita khairul ummah. Ana ingin menjadi seperti pasukannya Muhammad Al-Fatih. Ana pengen seperti Muhammad Al-Fatih. Ana pengen seperti para sahabat di masa Rasulullah SAW. Jadi generasi pilihan. Nah, sekarang lihat amalan kita. Lihat amal soleh kita. Sudah berapa? Masya Allah. Sepertinya masih jauh Ustadz. Oh iya, memang kita masih jauh. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan. Bulan Ramadan. Ramadanku, semangat beramalku. Maka paling tidak jadikan bulan ini, bulan Ramadan ini sebagai pembelajaran bagi kita anak-anak Ustadz, agar kita terbiasa beramal. Sholat malam, sholat fardu berjamaah. Sekarang kan nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Ya, bukan berarti kalau sholatnya di rumah. Sekarang ini kan diperbolehkan sholatnya itu di rumah. Ya, jadi memang di masa Rasulullah dahulu itu pernah juga terjadi wabah. Ya, wabah. Sehingga kemudian orang-orang di masa dahulu itu juga pernah sholatnya di rumah. Ya, tidak hanya pada saat ini saja orang-orang disuruh sholat di rumah. Di masa-masa dahulu juga orang pernah diperintahkan sholat di rumah. Nah, sekarang kalau kita diperintahkan untuk sholat di rumah, bukan berarti kita tidak sholatnya sendiri-sendiri. Kita harus pandai-pandai mencari teman, mencari orang yang kita ajak sholat bersama, sama Umi, sama Abi, begitu. Jadi sekalipun sholatnya di rumah, tetap berjamaah agar dapat pahala berjamaahnya di rumah. Jangan sampai kemudian sholatnya di rumah itu sendiri saja, gitu. Oh, bagaimana misalkan Umi atau Abi atau abang atau kakak anak udah sholat duluan, Ustadz? Enggak apa-apa, sholat lagi biar dapat pahala sholat berjamaah. Misalkan nih, antum karena kecapean tahfiz gitu kan, kemudian belajar gitu kan, kayak sekarang ini antum mendengarkan ceramah melalui streaming, sehingga nanti kecapean misalkan, qailullah, kelewatan sholat zuhurnya, abinya udah sholat duluan gitu, abinya sudah selesai sholat, antum baru bangun, abinya bilang tadi abi sudah bangunin antum tapi antum belum bangun, abi udah selesai sholatnya, ajak lagi abinya sholat gitu, ajak lagi abinya sholat berjamaah biar dapat pahala sholat berjamaah. Apakah boleh yang sudah sholat zuhur atau sholat fardu yang lain, dia sudah sholat kemudian dia sholat lagi, boleh? Boleh, tidak apa-apa, agar yang sholat, yang belum sholat tadi dapat pahala berjamaah gitu. Ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW.
ketika Rasulullah SAW itu sholat berjamaah dengan para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabat. Para sahabat berkumpul semuanya. Tahu-tahu ada satu orang sahabat terlambat datangnya. Kemudian dia mau melaksanakan sholat. Kalau tidak salah dalam riwayat itu sholat asar dilaksanakan oleh seorang sahabat ini. Maka diperintahkan sama Rasulullah, siapa di antara kalian yang telah selesai sholat bersamaku, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau menemani sahabat ini untuk sholat lagi, agar sahabat ini pahala berjamaah. Jadi boleh seperti itu agar dapat pahala berjamaahnya. Itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk terus mendapatkan pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Lagi-lagi nih, Ramadanku semangat beramalku. Jangan sampai kemudian anak-anak ustadz kita meninggalkan tahfiz, kita biasa-biasa saja. Jangan sampai ketika kita meninggalkan tahsin, kita biasa-biasa saja. Jangan sampai ketika kita meninggalkan pelajaran yang sudah diberikan, kita biasa-biasa saja. Terlambat sholatnya, biasa-biasa saja. Jangan sampai begitu. Mestinya munculkan rasa kesedihan kalau kita meninggalkan amal solih. Ketika kita meninggalkan aktivitas belajar yang harusnya ketika kita belajar mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkannya, kita sedih. Astaghfirullahaladzim, istighfar gitu. Jangan malah senang. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan begitu anak-anak Ustaz. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Rasa senang, akhirnya anak gak sholat duha. Rasa senang itu nanti akan Allah balas juga. Masya Allah. Jangan sampai begitu. Ya, maka untuk itu kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Pertama, mempersiapkan waktu. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah dalam amalan. Kalau waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah kayak seperti tahfiz, tahsin, belajar itu ditetapkan oleh sekolah, ya. Nah, terkadang juga ustazahnya masih memberikan waktu tenggang. Oke, insya Allah nanti siang bisa tahfiznya, tahsinnya, atau nanti sore belajarnya bisa, atau nanti pelajarannya malam juga bisa dikumpul. Tidak apa-apa. Tapi lebih baik dipersiapkan waktunya. Ada lagi kemudian amal-amal fardu yang telah ditetapkan oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang telah ditetapkan, ya, yang Allah telah tetapkan waktunya, ya, maka dipersiapkan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sholatnya di akhir waktu, ya, jangankan di akhir waktu, ya. Tidak boleh kemudian apalagi di Ramadan ini kita di tengah waktu. Yang perlu untuk kita persiapkan menjaga waktu itu, kita harus senantiasa sholat di awal waktu. Itu, ya. Kan di rumah nih sholatnya, terdengar azan di masjid atau di musola antum, gitu kan? Azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dah sholat zuhur misalkan. Antum langsung saja sholat berjamaah sama uminya, berjamaah sama abi, berjamaah sama adik antum atau sama kakak antum, langsung sholat meskipun baru azan. Nah, gitu. Langsung sholat sunnah boleh. Sholat, ya, usolli sunnatan qabla zuhri. Lillahi ta'ala. Sholat sunnah dulu. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak ustadz meninggalkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah tetap dilaksanakan, ya. Jangan kemudian anak-anak ustadz ini mengatakan sholatnya kan di rumah, jadi sholat zuhur aja, nggak ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Tetap ada anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah, tetap antum bisa melaksanakannya. Jadi yang membedakan sholat itu adalah niatnya, gitu. Kasih tahu sama uminya, kasih tahu sama abinya, umi, abi, kita sholat sunnah dulu, qobliyah zuhur, sholat 2 rakaat. Boleh anak-anak ustaz. Ya, pahala sholat sunnah di bulan Ramadan ini itu seperti sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Jadi kalau antum sholat sunnah
qobliyah zuhur dapat pahala seperti sholat zuhur di bulan yang lain. Antum sholat zuhur di bulan Ramadan, maka itu seperti antum 100 kali atau 1000 kali sholat zuhur di bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Inilah yang disebut sebagai bulan melipat gandakan pahala. Jadi harus dimanfaatkan anak-anak Ustaz. Kemudian setelah zuhur, anak sholat sunnah ba'diyah lagi. Begitu anak-anak Ustaz. Kemudian nanti asar begitu juga. Anak sholat zuhur, anak sholat sunnah qabliyah zuhur. Setelah asar, anak sholat sunnah ba'diyah asar gitu. Enggak ada ya. Tetap diamalkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Kalau ada qabliyahnya, ba'diyahnya laksanakan. Kalau tidak ada ba'diyahnya seperti asar, seperti subuh, itu tidak ada, jangan dilaksanakan juga ya. Nah, bagaimana tuntunan sunnah dalam melaksanakan kaifiyatus shalah, tata cara pelaksanaan sholat, tetap dilaksanakan anak-anak Ustaz. Jadi hiasi hari-hari antum selama bulan Ramadan ini ya. Jadi kalau ada antum mendengarkan di rumah saja, di rumah saja. Ngapain di rumah saja? Beramal solih. Ramadanku, ya semangat beramalku. Tingkatkan amal soleh antum anak-anak Ustadz selama di rumah saja. Selama di Ramadan ini, tingkatkan amal solehnya. Jadi, kemudian anak-anak Ustadz jangan sampai kemudian aktivitasnya cuma tidur saja. Selama Ramadan ini, tidur antum itu jadikan sebagai istirahat karena lelahnya antum beribadah. Jadi jangan terbalik. Jangan antum tidur, kemudian bangun hanya untuk misalkan sholat fardu saja. Cuman sholat zuhur, kemudian tidur lagi untuk sholat asar. Kemudian tidur lagi untuk sholat sampai maghrib, berbuka. Kemudian setelah isya tidur lagi. Tarawihnya lewat. Jangan sampai begitu. Bangunnya cuman sahur dan sholat subuh saja. Nah, kadang setelah sahur pun tidur. Jangan begitu. Itu salah. Ya. Nanti itu KHS-nya akan dicek. Umi dan abinya mohon mengisi dengan jujur. Agar apa? Agar ananda ini nanti dinasehati. Ad-dinun nasihah. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Kalau kemudian Umi dan abinya tidak mengisi dengan jujur, maka nanti tidak ada nasihat dari kekurangan amalan-amalan yang dilakukan oleh ananda selama di rumah saja. Kalau tidak ada nasihat, maka agama yang dijalankan pun tidak semakin baik. Sehingga harus diisi dengan jujur, sehingga nanti ada nasihat. Ketika nasihat didengarkan, maka akan ada ampunan. Ketika telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka insya Allah Allah akan beri jalan kebaikan. Allah akan beri jalan untuk berubah menjadi lebih baik. Allah akan bantu, Allah akan tolong, ya. Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita. Sehingga kemudian apa? Dari nasihat yang telah diberikan tadi itu, maka kita akan menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Ya, tapi pertanyaannya anak-anak Ustadz, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Apakah tahun depan Ramadan akan datang lagi? Pastinya Ramadan akan datang lagi. Pertanyaan selanjutnya, kalaupun Ramadan itu akan datang lagi tahun depan, apakah kita masih hidup? Apakah kita bisa menjalankan Ramadan jadi lebih maksimal? Tahun ini keadaannya seperti ini. Bisa jadi tahun depan keadaannya menjadi lebih buruk. Tentunya kita nggak mau keadaannya menjadi buruk, ya. Atau barangkali kondisi fisik kita tahun depan tidak sebaik seperti ini. Kita nggak tahu, karena sesungguhnya Allah yang mengatur itu semua. Bisa jadi kita sakit berkepanjangan. Bisa jadi, Masya Allah, jangan sampai terjadilah ya. Yang jelas anak-anak Ustadz, maksimalkan Ramadan yang ada saat ini, ya. Sekarang kita sudah
berada di Ramadan yang ke-7. Masih ada Ramadan panjang lagi. Maksimalkan, persiapkan. Tadi sudah Ustaz sampaikan. Pertama, siapkan waktu. Kemudian yang kedua, dari penjelasan Ustaz tadi sebelumnya ini, persiapkan fisik. Persiapkan fisik kita, tubuh kita. Kemudian Ustaz beri tambahan penjelasan untuk mempersiapkan fisik kita, tubuh kita agar tetap fit, agar tetap bugar, agar tetap senantiasa terjaga kesehatannya. Ya. Maka persiapkan itu dengan cara makan makanan yang halal dan thayyib. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, ayo jujur ya. Nanti jawab di dalam hatinya masing-masing. Ya, ana ini. Siapa yang berbukanya makan gorengan mulu? Itu. Ayo jawab jujur tuh dalam hatinya masing-masing. Ya, bukanya makan gorengan. Selesai sholat maghrib makan gorengan lagi. Selesai tarawih baca Quran misalkan malamnya gorengan lagi. Siapa tuh? Enggak boleh. Ya, nanti sahurnya gorengan lagi. Jangan begitu anak-anak Ustadz salih wa salihah ya. Ustadz tidak melarang antum makan gorengan. Ya, tapi jangan makan gorengan mulu. Gorengan terus ya. Gorengan itu tidak baik bagi tubuh kita. Kandungan minyaknya ya, kandungan karbodioksidanya, oksidasinya juga itu ya. Kurang baik untuk tubuh kita. Sebaiknya anak-anak Ustadz antum memperbanyak mengkonsumsi buah ya, apalagi di bulan Ramadan ini buah kurma bertaburan. Ya. Kalau misalkan anak-anak Ustadz umun wa abun butuh kurma atau tidak pengen repot mencari kurma, silakan hubungi Ustazah Nur. Nur siap itu untuk delivery kurma sekota Pekanbaru. Ya, perbanyak makan buah anak-anak Ustaz. Itulah satu-satunya cara untuk memaksimalkan kondisi tubuh kita. Sehingga Ramadan kali ini, Ramadanku, semangat beramalku betul-betul dapat kita maksimalkan ketika kita persiapkan waktu. Kemudian ketika kita persiapkan fisik tubuh kita tetap sehat, fit dan bugar. Dengan mengkonsumsi makanan halalan thayyiban. Tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Tidur berlebihan, Allah nggak suka. Main berlebihan, itu jawab tuh. Dalam hatinya masing-masing, ana ini main berlebihan, itu Allah nggak suka, ya. Kemudian makan berlebihan, itu Allah nggak suka, ya. Allah cuma suka satu saja, beribadahnya berlebihan. Gitu. Tidak ada yang larang, ustadznya nggak larang kalau antum ibadahnya berlebihan. Umi abinya nggak larang itu kalau antum ibadahnya berlebihan. Ya. Yang jelas ketika antum makan, ketika antum minum air dingin, minum teh dingin, minum cendol segala macam berlebihan, ya, makan berlebihan, tidur berlebihan, itu pasti tidak ada kebaikan yang antum dapatkan. Justru malah keburukan yang antum dapatkan. Tapi kalau amal ibadahnya yang antum lebih-lebihkan, ya, berlebihan amal ibadahnya, maka itu dipastikan kebaikannya yang banyak, ya, kebaikannya akan bertambah banyak. Anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah, ya, semoga Ramadan kali ini, Ramadanku, ya, semangat beramalku bisa kita wujudkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita raih, sehingga kemudian akhir dari Ramadan ini nanti
sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ustaz pengen lihat nanti ya hasil catatan kegiatan hariannya, ya, kegiatan harian siswa itu KHS-nya. Ustaz pengen cek nanti, ya, ustazahnya pengen cek nanti buku catatan harian Ramadannya itu nanti akan kita lihat, ya, akan kita beri hadiah anak-anak ustadz yang amal solehnya banyak, misalkan sholat duhanya 4 kali, ya, setiap hari. Ini siapa nama-namanya, nanti kasih hadiah nih, setiap kelas nanti dikasih hadiah. Yang sholat tarawih setiap malamnya berapa rakaat, siapa aja nama-nama anak-anaknya, nanti dikasih hadiah. Ustaz mau lihat nanti nih catatan harian kegiatan siswanya, ya. Ustazah nanti ini, Ustaz Roma nanti, Ustazah Nur nanti yang dengar ini nanti kita beri hadiah, kita persiapkan hadiah. Ustazahnya akan menunggu anak-anak ustaz untuk datang ke sekolah, memberikan hadiah kepada anak ustaz yang berprestasi, amal solehnya tinggi, amal solehnya banyak selama bulan Ramadan ini. Ya, anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah, ya. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kegiatan Ramadan Mubarak kita, ya. Terakhir Ustaz ingin sampaikan, anak-anak Ustaz, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Selain tadi anak-anak ustadz, antum akan diberikan hadiah karena amal solih yang antum melakukan nanti di sekolah, maka pastikan bahwa antum menjadi orang-orang terdekat Allah karena amal soleh yang antum lakukan, karena ketakwaan yang antum miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum mendapatkan hadiah dari ustadz dan ustazah, menjadi murid siswa-siswi terbaik selama Ramadan, ya. Tapi pastikan juga antum menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Demikian anak-anak ustadz yang bisa ustadz berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga pandemi ini, wabah ini segera berakhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain, luar biasa. Barakallahu fikum, Salama, Masya Allah. Ustaz, ini tadi Ustaz Husain sudah menyampaikan Ramadanku semangat beramal. Pertama kali harus disiapkan itu adalah waktunya ya Ustaz Husain, agar tidak berlalu begitu saja Ramadan yang penuh keberkahan ini, Ramadan yang penuh keistimewaan ini. Baik, ini masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Barangkali ada anak-anak Ustadz yang ingin bertanya. Seperti biasa, acungkan tangannya, Ustadz akan pilih dan Ustadz persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Azim, Azim semangat mau nanya ya. Oh, itu murid Ustadz tuh. Iya, Azim setiap hari nanya ini. Silakan Azim. Wah, connecting to audio. Nggak bisa dengar Azimnya ya? Hilang suaranya. Oke, baru bisa. Ya, silakan Azim mau tanya ya. Ayo. Kalau memang belum ada, nanti aja ya. Kita cari yang lain dulu. Ayo. Ada yang lain yang ingin bertanya, yang kemarin nggak kebagian? Ada. Bang Zaidan, silakan Bang Zaidan. Insya Allah.
Kalau mengeluh kapan puasanya itu batal, Ustaz. Oh, Ustaz. Kalau mengeluh puasanya Ustaz, misalnya kapan lah selesai Ustadz Roma, Zaidan ya? gambarnya kedip-kedip terus Ana nggak dengar suaranya. Oh. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallah untuk anak Ustadz yang telah bertanya, Ahmad Soleh Zaidan. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang mengeluhkan puasa. Karena sesungguhnya puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup, bernafas. Ya. Jadi ketika kita mengeluhkan kita sedang berpuasa karena capek, haus, nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu, maka tidak kemudian otomatis puasanya itu menjadi batal, ya. Puasa tetap dilaksanakan, hanya saja nanti itu pahalanya saja yang berkurang karena dia mengeluhkan puasa. Karena puasa yang dia lakukan itu tidak dia lakukan atas dorongan dan kemauan dirinya sendiri. Bisa jadi dia terpaksa itu karena diperintahkan ustadz-ustazah, diperintahkan umi abinya gitu. Tapi kalau dia sudah sekolah seperti antum ini anak ustadz, ya tentunya antum melaksanakannya itu karena dorongan keimanan kepada Allah, kesadaran untuk taat kepada Allah, kesadaran untuk mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya bisa kita katakan berkurang karena dia mengeluhkan puasa, tidak kemudian menjadi batal puasanya. Ya. Itu demikian. Terima kasih Ustaz Husain. Nah, dapat dipahami Bang Zaidan ya. Orang yang mengeluh tadi tidak langsung batal puasanya, kecuali dia mengeluh sambil minum es. Ya, tapi kalau dia hanya mengeluh tapi nggak membatalkannya sengaja, contohnya tidak makan, tidak minum, atau hal-hal yang membatalkan lainnya, itu tidak batal. Cuman pahalanya berkurang karena seperti yang disampaikan Ustaz Husain, Ramadan ini semangat beramal harusnya. Kalau orang bersemangat beramal, dia nggak akan ngeluh. Malah semangat dia mau beramal lagi. Wah, anak pengen puasa lagi nih, pengen puasa. Nah, begitu ya Bang Zaidan ya. Oke, kalau oke acungkan jempolnya begini. Oke, selanjutnya Bang Dani nih. Silakan Bang Dani. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya. Waalaikumsalam. Silakan Bang Dani. Boleh kita sholat qabliyah di rumah, sholat fardunya di masjid? Masya Allah. Silakan Ustaz Husain. Sholat qabliyahnya di rumah, sholat fardunya di masjid. Oh gitu, baik. Ada pertanyaan dari anak Ustadz Dani. Bang Dani ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Bang Dani yang semangat sekali melaksanakan sholat qabliyah dan ba'diyah fardu ini. Jadi pertanyaannya adalah, boleh tidak ketika kemudian di masjid berkumandang, kemudian masjidnya di sana berarti tidak melarang orang untuk sholat berjamaah di masjid ya? Nah, cuman kita sholat sunnahnya di rumah, boleh apa tidak? Boleh, jawabannya boleh. Tapi dipastikan kita tidak terlambat pada saat sholat berjamaah. Ya, pada saat sholat berjamaahnya tidak terlambat. Boleh saja kita melaksanakan sholat qobliyahnya dan ba'diyahnya juga boleh di rumah gitu. Ya. Beberapa waktu Rasulullah SAW itu ketika berada di Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu kan ketika sampai di Madinah, beliau kan menunggangi unta itu. Jadi ketika unta Rasulullah SAW itu kemudian dipinta untuk mencari tempat di mana nanti Rasulullah akan dibangunkan rumahnya. Kemudian juga akan dibangunkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu disebut Masjidnya Nabi karena para sahabat akan membangunkan tempat bagi Rasulullah SAW. Jadi Masjid Nabawi itu menyatu dengan rumahnya Rasulullah SAW. Nah,
Ketika Masjid Nabawi itu dibangun, maka terkadang Rasulullah SAW itu sholat sunnahnya di kamar beliau. Jadi rumahnya Rasulullah SAW itu ya dekat Masjid Nabawi itu menyatu dengan Masjid Nabawi itu hanya berupa kamar saja, beberapa ruang saja. Jadi Rasulullah SAW kadang sholat sunnahnya itu di situ, kadang sholat sunnahnya itu di masjid, tempat di mana saf-saf secara berjamaah dilakukan. Nah, ketika Ramadan datang, maka dahulu di masa Rasulullah SAW itu sholat tarawihnya masing-masing anak-anak ustadz. Nah, ini barangkali ilmu baru bagi anak-anak ustadz. Di masa Rasulullah sholat tarawih itu masing-masing. Sehingga Rasulullah SAW sholat tarawih itu di saf-saf di mana para jamaah sholat berjamaah. Rasulullah sholat, para sahabat ikut sholat. Gitu, para sahabat ikut sholat. Kemudian di sebagian waktu, di sebagian malam lagi, Rasulullah sholatnya itu di tempat di mana Rasulullah tidur, di ruangan khusus Rasulullah. Gitu. Para sahabat akhirnya heran gitu. Akhirnya para sahabat juga sholat di rumahnya gitu. Kemudian bertanya, kenapa Rasulullah begitu? Agar Rasulullah mengatakan, jangan sampai kalian mengira sholat tarawih ini sholat wajib. Kata Rasulullah begitu. Nah, sholat tarawihnya itu harus di masjid. Barangkali juga nanti ada yang bertanya itu sekalian dijawab. Sholat tarawih itu kan Ustaz harusnya di masjid Ustaz. Gitu. Boleh juga di rumah anak-anak Ustaz, ya. Boleh juga di rumah. Baik, terima kasih Ustaz. Itu ya Bang Dani ya, boleh sholat sunnahnya di rumah, kemudian sholat fardunya di masjid. Nah, bahkan Rasulullah ada mencontohkan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, ini karena waktu sudah jam 10.45 nih Ustaz, tapi masih ada yang mau bertanya. Cobalah satu pertanyaan lagi lah sebelum ditutup. Azim dari tadi angkat tangan ini. Silakan Azim. Ustaz. Ustaz, Ya, Soleh. misalnya kalau gigi kita berdarah, kalau kita telan darahnya bisa membatalkan puasa atau tidak, Ustaz? Masya Allah. Silakan Ustaz Hussein. Oh, gitu. Kalau giginya berdarah, Masya kemudian Allah. kalau ditelan darahnya batal nggak puasanya? Soalnya kemarin berdarah, Ustaz, 2 kali. Oh gitu kan Ustaz. Barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kesehatan giginya anak Ustaz Azim ya. Jadi kalau antum anak Ustaz giginya berdarah kemudian tertelan antum, terasa darahnya begitu ya. Jawabannya itu kalau kemudian antum kenyang minum darahnya batal itu. Misalkan kenyang. Enggak maksud Ustadz, kalau kita tidak sengaja ya, kemudian kita tidak berniat untuk sengaja membuat gigi kita berdarah itu tidak batal. Dia berdarah sendiri atau kita terjatuh, tersandung gitu kan. Kemudian gigi kita berdarah gitu. Tidak sengaja kita melakukan itu, giginya berdarah, kemudian tidak sengaja juga kita menelan, tertelan, maka hal seperti itu tidak membatalkan puasa kita, ya. Oke. Kemudian yang menjadikan batal itu kalau disengaja ya, kalau disengaja baru batal. Kita sengaja membuat gigi kita berdarah, kemudian kita sengaja menelan darahnya meskipun tidak kenyang, tetap itu batal. Disengaja itu karena faktor sengaja itu ya. Nah kalau nggak sengaja, misalkan antum nggak sengaja ini, jangankan darah yang tidak mengenyangkan dan tidak enak. Misalkan ada teh manis misalkan, antum minum tapi antum tidak sengaja karena tidak tahu, lupa, misalkan antum minum sampai habis itu tehnya, tapi antum benar-benar tidak sengaja, benar-benar tidak tahu, benar-benar lupa gitu bahwa sekarang sedang puasa, antum kenyang, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi catatannya ingat ya, tidak sengaja, tidak tahu, benar-benar lupa kalau sedang berpuasa, antum minum satu gelas teh, tidak membatalkan. Jangan kemudian Anda batal, kemudian langsung makan. Enggak. Itu tidak membatalkan. Kenapa? Faktor tidak sengaja tadi.
Paham Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah dapat dipahami. Begitu ya Azim ya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani ibadah puasa termasuk dengan menjaga kesehatan kita. Amin. Nah, karena waktu juga sudah habis. Kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh Umi Abinya mengetikkan di WhatsApp, dikirim ke grup umum, nanti dijawab oleh Ustadz Husen. Ya, Ustadz minta semua videonya diaktifkan dulu, tapi suaranya tidak, karena kita sudah mau penutupan ini. Oke, Kita mau sapa-sapa dadah-dadah nih. Aktifkan semua videonya dulu ya. Ustaz. Oke, Azim tidak diaktifkan suaranya ya. Ustadz minta videonya saja. Nah, agar nanti semuanya dapat saling menyapa dengan gerakan-gerakan dadah-dadah ya. Oke? Ustaz Roma, Iya, Azim. muka Ustaz negatif, warna putih. Nggak apa-apa. Karena Ustadz di tempat yang agak gelap. Oke ya. Sudah diaktifkan semuanya? Yuk, kita baca doa tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan dadah-dadah ustadznya, dadah-dadah temannya. Jawab salam ustadz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutkan semuanya ya. Yang belum tahsin, yang belum tahfiz, yang belum sholat duha masih ada waktu. Dan Ramadanku semangat beramalku. Besok kita bertemu lagi insya Allah. Tutup ya.